Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Karata Tekno bersama saya Karyadi. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan VLOOKUP dan HLOOKUP di Microsoft Excel. Nanti kita akan belajar pengertiannya dulu ya, tentang apa yang dimaksud dengan VLOOKUP, tabelnya seperti apa, HLOOKUP itu tabelnya seperti apa, di mana penggunaannya, apa manfaatnya ya, dan bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP itu sendiri di Microsoft Excel. Seperti apa caranya? Simak terus. Oke, teman-teman, di sini saya sudah sediakan dua tabel ya. Ini untuk kita akan bahas dulu tentang pengertian dari tabel HLOOKUP dan VLOOKUP itu sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke rumus nanti ya. Nah, jadi kita pahami dulu rumus VLOOKUP dan HLOOKUP-nya. Teman-teman bisa lihat di sini, saya sudah sediakan tabel. Ini tabel misalnya tabel penjualan. Nanti di sini akan kita isi dengan rumus HLOOKUP VLOOKUP-nya. Kita fokus dulu dengan data produk ini ya. Di sheet data produk saya sudah sediakan dua tabel juga di sini ya. Tabel ini sebenarnya isinya sama, formatnya berbeda. Oke. Di sini tabel vertikal ya. Tabel vertikal, sedangkan yang di bawahnya adalah ini salah, saya ubah dulu ya. Ini tabel horizontal. Nah, perbedaannya apa? Di tabel vertikal teman-teman bisa lihat di sini ada nomor, kode produk, nama produk, sampai dengan harga produk ini berada di atas, atau ini istilahnya dalam tabel adalah header ya. Ini header tabelnya ada di atas. Sedangkan isi dari tabelnya ada di bawahnya seperti ini. Nah, karena bentuknya ini tegak seperti ini ya, tegak berdiri, maka disebut dengan vertikal. Jadi datanya berdiri atau berurutan dari atas ke bawah. Oke, makanya disebut dengan tabel vertikal. Oke. Sedangkan tabel horizontal yang di bawahnya ini, teman-teman bisa lihat, yang tadinya yang tabel vertikal ini headernya ada di atas, sementara di sini dipindah menjadi ke bawah, posisinya ke bawah atau menurun ke bawah seperti ini. Dan nomor, kode produk, nama produk sampai dengan harga di samping sebelah kiri, sedangkan yang di atasnya headernya ada di atas. Oke. Sedangkan yang di tabel horizontal ini, teman-teman bisa lihat di sini datanya dalam bentuk mendatar seperti ini. Ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 6, termasuk juga dengan isinya dari kode produk sampai dengan harga, ini tersusun secara mendatar, ya, nggak tegak berdiri. Oke, kalau ini tegak, kalau ini mendatar. Nah, maka karena datanya tersusun secara mendatar seperti ini, maka ini diistilahkan dengan tabel horizontal. Nah, itu pemahamannya. Jadi teman-teman harus paham ini dulu. Kalau memang nanti ada teman-teman yang kurang paham, nanti silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah video ini. Nanti kita akan bahas lagi di sana. Oke, namun demikian sebenarnya tabel horizontal ini bisa dikatakan jarang digunakan ya. Yang kebanyakan digunakan tabel vertikal. Tapi di sini kita akan membahas dan belajar kedua tabel ini. Di video ini kita akan fokus dulu untuk membahas tentang tabel vertikal. Nanti di video berikutnya kita akan belajar tentang rumus horizontalnya. Oke. Gimana penggunaan rumus vertikal? Sekarang mari kita langsung membuat rumusnya ya. Seperti apa rumusnya? Sekarang kita lihat di sheet penjualan. Nah, di sini data dari tabel vertikal ini saya copy, saya bawa ke sheet penjualan ini karena kita akan isi di sini nanti ya, di tabel penjualan ini. Nah, kenapa saya pindah sini? Supaya untuk memudahkan teman-teman paham. Karena kalau saya biarkan di sheet yang berbeda, nanti teman-teman bingung. Kalau teman-teman sudah paham penggunaan rumus di sini, nanti kalau teman-teman tetap menggunakan sheet yang berbeda, sudah gampang ya. Jadi sekarang kita mulai dengan tabel penjualan dulu ya. Di sini tabel bantunya, tabel produk sudah saya sediakan. Di tabel penjualan di sini ada nomor ya, tanggal transaksi, nomor transaksi, kode produk sampai dengan harga dan total bayar. Ini nanti akan kita isi di sini. Untuk nomor, tanggal transaksi, nomor transaksi dan kode produk ini kita ketik manual di sini. Kita simulasikan sesuai dengan penjualan, misalnya penjualan di bulan Januari. Sedangkan untuk nama produk, spesifikasi, jenis produk dan harga ini tidak kita ketik lagi. Ya, kenapa? Karena kita sudah pernah ketik di tabel bantu di sini atau di tabel produk ini. Jadi tujuannya supaya tidak terjadi redundant data ataupun
pengulangan data. Jadi caranya di sini kita harus isi dengan rumus. Ya, rumus apa yang akan kita gunakan? Karena di sini tadi kita sudah sepakat bahwa tabel yang seperti ini bentuknya ini adalah tabel vertikal. Nah, vertikal ini kita singkat atau kita ambil hurufnya adalah V. Nah, V berarti di sini kita gunakan rumus sama dengan V lookup. Seperti ini. Kalau sudah dapat sama dengan V lookup, ya. Kemudian kita tentukan dulu, di sini ada pedomannya, ada lookup value, artinya kita akan ambil data dari tabel produk ini berdasarkan apa? Berdasarkan kode produk. Nah, di sini kode produk ada, di sini ada kode produk yang sudah kita ketik di sini. Berarti tinggal kita klik aja di sel D3, ya. Jika teman-teman belum paham tentang apa itu sel, silahkan klik link di atas ini. Saya sudah buat video pengertian tentang sel. Klik aja di sini. Nah, kenapa kita ambil kode produk? Karena kode produk ini adalah, kalau istilahnya dalam database ini namanya primary key, ya, atau data unik yang membedakan satu data dengan data yang lainnya. Oke, primary key dari tabel data produk ini adalah kode produk. Oke, kita ambil kode produknya D3. Sini D3 sudah. Kemudian karena di komputer saya gunakan titik koma, ini titik koma. Jadi saya ketik titik koma. Kalau teman-teman gunakan koma berarti silakan ketik koma di sini. Oke. D3 kemudian kita ambil nih di sini ringnya atau data yang akan kita ambil yang mana aja. Berarti di sini akan kita ambil ringnya dari kode produk, isinya aja ya, yang headernya nggak usah. Ya, header atau nomor juga nggak usah. Kita ambil dari kode produk sampai dengan kolom terakhir dan baris terakhir data kita. Kalau saya ada di kolom harga baris ke-7. Ini ya, baris ke-7 atau sel F nih ya, F21. Sel F21 ya, kemudian saya lepas seperti ini. Kemudian saya lanjut lagi dengan titik koma atau di teman-teman gunakan koma silahkan koma. Kemudian di sini kita lihat call index num atau data di kolom keberapa dari tabel produk ini yang akan kita ambil, kita tampilkan di sini. Berarti ini kita lihat ya, kita hitung aja. Kolom pertama dihitung dari kolom pertama yang kita tandai tadi atau yang kita blok tadi. Yaitu kode produk ini kolom pertama, nama produk kolom kedua. Kita lihat di sini karena ini nama produk berarti kita ambil dari data kolom kedua. Ketik aja nomor 2 di sini. Nah, kalau sudah selesai bisa kita langsung tutup kurung, kemudian enter. Nah, langsung muncul hard disk, sudah benar? Hard disk, HDD01 hard disk. Oke, nah tapi teman-teman belum bisa yakin dulu nih, karena ada sesuatu lagi yang harus kita lakukan lagi sekarang, supaya semua data nanti tampil dengan benar. Ya, gak apa, ikuti aja dulu sementara. Ini untuk rumus pertama udah selesai, ya, kita tarik sekarang ya, kita tarik ke bawah. Nah, kita lepas, jadinya seperti ini. Udah benar ya? MSU02 Microsoft Office 2010. Nah, oke. Kemudian untuk yang di sampingnya, kalau misalnya kita klik di sini ya, seperti biasa misalnya kita klik copy ke sampingnya, lepas, muncul di sini 2 TB. Nah, kenapa 2 TB? Kita lihat dulu. Seharusnya kan 1 TB nih. HDD01. Nah, inilah makanya saya bilang teman-teman nggak boleh yakin dulu dengan satu kolom data yang sudah benar. Khusus untuk rumus VLOOKUP ini ya, atau lookup ini ya. Nah, di sini seharusnya tetap D3. Kenapa? Karena untuk spesifikasi, datanya kita ambil dari kode produk juga. Sedangkan kode produk ada di D3. Sementara di sini sudah menjadi E3. Artinya, sudah bergeser dia. Dari D3, pada saat kita copy tadi, sudah ditambah. Jadinya E3. Kalau E3 berarti di nama produk. Si rumus ini bingung dia. Ketika dia cari di nama produk, nggak ada primary key dan nama produk di sini. Seharusnya kode produk. Nah, itu yang terjadi. Jadi caranya untuk mengatasi hal ini, kita delete dulu. Di sini ada rumus yang harus kita kunci. Nah, rumus yang harus kita kunci di sini yaitu D3. Nah, untuk mengunci D3 supaya dia nggak geser menjadi E3, F4 dan seterusnya, di sini kita bisa tekan aja langsung tombol F4 di keyboard, atau jika teman-teman menggunakan laptop biasanya harus tekan Fn baru F4 ya. Nanti disesuaikan aja. Nah, jadi seperti ini. Dia akan muncul di sini $D, $3 seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah kita enter, berarti sudah dikunci ya. Khusus untuk yang pertama ini sudah terkunci. Kemudian untuk yang berikutnya kita geser lagi. Nah, masih muncul 2 TB. Kenapa masih 2 TB? Kita lihat lagi satu persatu ya. Kita cek langkah demi langkah ya.
2TB. Kenapa masih 2TB? Di sini C15G21. Kenapa sudah G21? Nah, ini ringnya. Ini ringnya udah salah ya. Seharusnya kalau di sini B15, ringnya B15 sampai dengan F21. B15 di sini sampai dengan F21. Nah, ini benar. Tapi pada saat saya geser tadi, ya kita copy ke sini, ke samping, F tadi sudah menjadi G. Berarti ke sini dia munculnya, G21. G21 berarti di sini. Nah, datanya kosong. Nah, ini yang menyebabkan hasilnya juga akan error. Problemnya adalah Excel ini nggak kasih tahu ke kita bahwa ini terjadi error. Tapi kita harus teliti sendiri di sini ya. Jadi caranya ini harus kita rubah lagi berarti. Ya kan? Ini harus kita rubah lagi F21. Nanti kita geser lagi ke samping harus kita rubah lagi F21 lagi. Maka ini kita hapus dulu. Berarti di sini kita harus kunci lagi. Setelah D3 kita kunci tadi, B15 dan F21 juga harus kita kunci. Nah, caranya sama dengan yang tadi, kita klik aja sekali di antara B15 ini, kemudian tekan F4 di keyboard, kemudian di antara F21 juga tekan F4 di keyboard, sudah terkunci. Oke, kalau sudah terkunci, nah ini seperti ini. Kemudian kita geser, ya, ini sudah terkunci ya, sudah terkunci semua. Kita geser. Muncul spesifikasinya menjadi hard disk. Nah, kenapa menjadi hard disk? Kita lihat lagi. Nah, di sini ada kolom. Tadi yang kita isi. Kolom yang kita isi berapa? 2. Kalau 2 berarti 1, 2. Nama produk yang muncul. Berarti di sini akan muncul hard disk lagi. Spesifikasinya kolom berapa? 1, 2, 3. Berarti di sini kita harus ubah menjadi 3. Kemudian enter. Nah, baru muncul di sini 1 terabyte. Sesuai dengan data di sini. Oke, kalau sudah kita geser ke bawah, kita copy paste saja. Nah, semuanya muncul 1 TB. Seharusnya yang ini 2 TB, yang ini untuk MSO02 ini munculnya MS Office 10. Kenapa muncul 1 TB juga? Ini yang saya katakan tadi, ada satu langkah lagi yang fatal jika teman-teman nggak lakukan, yaitu melakukan sortir terhadap data di tabel pembantu ini atau tabel produk ini. Kita harus sortir dulu berdasarkan abjad dia ini. Sortir ini maksudnya berurutan. Jadi datanya harus berurutan sesuai abjad ABCD. Sedangkan di sini kan H, kemudian R, W, M. Nah, kita sortir dulu ini berurutan dia harusnya. Secara sortirnya klik, nggak usah dari nomor ya, jangan dari nomor, dari kode produk. Klik dari header kode produk, bawa sampai ke kolom paling kanan dan baris paling bawah seperti ini ya. Kemudian pilih di data, kemudian langsung aja pilih yang sort A to Z ini ya, atau lowest to highest. Klik di sini sekali. Nah, datanya berubah. Oke, data berubah. Oh ya, ini untuk yang D3 ini nggak bisa kita kunci nih ya. Yang D3 nya harus kita buka lagi dia, tekan F4 3 kali, kemudian kita enter. Baru kemudian kita copy ke bawah. Baru sekarang sudah benar ya. 1 TB, 2 TB, MS Office 10. Begitu juga untuk yang berikutnya. Ya, yang berikutnya ini kita copy lagi. Misalnya kita copy seperti ini. Nah, bingung lagi dia. Jadi teman-teman boleh ini kita ubah manual aja ya. Daripada dikunci nanti harus diubah lagi, dibuka lagi kuncinya. Jangan dikunci, cukup B15 sama F21 ini aja yang dikunci. Sedangkan yang ini kita ubah manual aja ya. Ini tetap D3. Nah, untuk jenis produk hardware, software seharusnya muncul. Oke, kenapa di sini 1 TB juga? Karena kita lihat lagi di sini kolomnya masih 3. Kolom 3 ini untuk spesifikasi. Karena rumusnya kita copy tadi, berarti sekarang kita ubah menjadi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jenis produknya 4. Jenis produk, ya, berarti ini di 4, enter. Nah, jadi hardware, software. Nah, hardware, software. Oke. Kemudian untuk harga sama juga, boleh teman-teman copy atau ketik manual boleh juga. Nah, saya copy seperti ini, kita keluar NA, kenapa? Nah, ini harus kita ubah lagi D3. Oke, D3. Kemudian muncul hardware di sini. Seharusnya kan munculnya 1 juta, 2 juta, sama 800.000. Kenapa muncul hardware? Kembali lagi karena kolomnya masih kolom keempat. Sedangkan kita akan ambil harga. Harga ini di kolom 1, 2, 3, 4, 5. Ubah angka 4 menjadi angka 5. Enter. Maka akan menjadi harga.
seperti ini. Kemudian untuk harga kita bisa langsung aja kita ubah ya di home, di accounting number format. Nah, kita ambil rupiah jadi seperti ini. Oke, 1 juta, 2 juta sama 800.000. 800.000 untuk ini ya, MSO 02 Microsoft Office. Oke. Sudah selesai. Sekarang kita coba ya. Kita coba untuk data-data berikutnya, misalnya sini RAM. Oke, kita copy aja semuanya nih ya. Bisa blok aja langsung, blok semua. Kemudian kita ambil dari sudut paling kanan seperti ini, tarik ke bawah sampai data paling akhir. Nah, akan muncul NA seperti ini, error dia. Kenapa? Karena dia belum menemukan kode produknya, maka muncul error seperti ini. Sekarang kita ketik kode produknya ya. Misalnya RAM 001, enter. Nah, langsung muncul otomatis di sini ya. Buat di tengah biar rapi. Kemudian di sini misalnya Win01. Oke, kemudian apalagi kita ambil MSO 01 ya, MSO 01. Oke, muncul. Kemudian misalnya di sini ada HDD 02 muncul. Oke, ini ada yang nggak muncul nih ya. Nanti kita lihat lagi apa masalahnya. Oh ya, ini belum kita kunci, rumusnya belum kita copy nih ya. Ini kita buka dulu tadi. Buka dulu kuncinya. Oke, kemudian kita copy kembali ke bawah. Oke. Untuk ini HDD 02 sudah selesai. Untuk kemudian sekarang Win01 ya. Win01 misalnya. Oke, muncul seperti ini. Nah, silahkan teman-teman cek lagi ya satu persatu sudah benar datanya. Karena kalau misalnya ini enggak kita, saya kembalikan lagi ya datanya, saya sortir Z2A. Misalnya data yang diketik belum disortir seperti ini, seperti keadaan semula tadi ya, maka di sini akan muncul error. Nah, jadi teman-teman jangan bingung nanti semuanya sudah benar ya. Yang dikunci udah benar, yang D3-nya ataupun primary key-nya yang diambil kolomnya udah benar. Kemudian kolom yang diambil datanya juga sudah benar, tapi datanya masih error seperti ini atau masih ada yang terbalik-balik. Nah, jadi caranya jangan usah panik, teman-teman sortir dulu nih. Nah, sortir seperti saya bilang tadi, di blok dulu dari kode produk ini sampai data terakhir kita. Kemudian pastikan berada di data ya. Kemudian pilih A to Z ini ya, di kolom sortir A to Z. Nah, langsung ini tersortir berdasarkan abjad dan ini akan tampil dengan data yang benar. Oke, demikian penggunaan rumus VLOOKUP. Di video ini kita khusus untuk membahas tentang rumus VLOOKUP. Silakan teman-teman coba dulu. Yang pasti teman-teman harus pahami dulu apa itu tabel vertikal, apa itu tabel horizontal. Di video berikutnya nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP untuk mengambil data dari tabel horizontal. Oke, di video ini kita cukupkan dulu sampai di sini supaya teman-teman nggak bingung. Silahkan teman-teman coba dulu. Jika teman-teman mengalami error ataupun ada rumus yang nggak jalan, silahkan ditulis aja di kolom komentar di bawah video ini. Nanti kita akan bahas sama-sama di sana. Kita akan cek dulu di mana kira-kira terjadi errornya. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, tulis saja di kolom komentar. Dan jika teman-teman merasa terbantu dengan video ini, seperti biasa silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya. Dan juga jika teman-teman belum klik tombol subscribe untuk channel Karata Tekno, silahkan klik tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan update terbaru dari video-video tutorial yang saya buat. Oke, silahkan dicoba dulu di rumah supaya terbantu pekerjaannya ataupun tugas-tugas kuliahnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan bagi banyak orang video ini. Sampai jumpa di video berikutnya yang akan kita bahas tentang rumus VLOOKUP. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.